Assalamualaikum. Siapa ini yang sedang cari inspirasi usaha? Siapa yang bingung mau usaha apa? Di sini tempatnya mencari inspirasinya. Yuk kita langsung ke TKP. Ide apa kali ini yang saya rekomendasikan? Ide usaha untuk Anda. Kita sudah sampai di TKP. Ini adalah tempat usahanya. Usaha kali ini yang saya ingin rekomendasikan bagi yang sedang cari ide usaha, yang lagi bingung mau usaha apa. Ini dia usahanya. Sayur dan lauk masak. Di sini akan dijelaskan bagaimana Anda mengawali bisnis ini. Modal usaha, awalnya berapa? Alasan saya merekomendasikan usaha untuk Anda. Bagaimana Anda mencari, mendapatkan, mempertahankan pelanggan, tips dan triks usaha sayur masak ini. Yuk kita bahas satu persatu tentang usaha ini. Terus saksikan videonya sampai habis. Jangan lupa untuk like, subscribe, and komennya. Terima kasih. Usaha ini biasanya dijalankan oleh ibu-ibu, termasuk ibu rumah tangga juga. Memiliki pendapatan sendiri tentunya menjadi kebanggaan dan impian bagi ibu rumah tangga, tanpa harus pergi ke kota untuk berbisnis, karena ada banyak sekali daftar peluang usaha di kampung yang bisa Anda kembangkan dan jalankan. Salah satunya yaitu usaha menjual sayur dan lauk masak. Dengan begini, Anda tidak perlu meninggalkan kampung halaman Anda sendiri. Bahkan lebih baik dari itu, Anda ikut menjadi faktor pendorong pergerakannya ekonomi di perkampungan Anda. Jadi, ide usaha kali ini yang akan diulas yaitu tentang sayur, lauk masak. Selamat menyimak. Masuk sesi pertama, bagaimana memulai usaha sayur masak ini? Pertama, tentunya apapun usaha Anda, yang pertama harus ada niat. Niat di sini disertai keinginan yang kuat untuk memulai usaha. Setelah ada keinginan yang kuat, yang kedua harus adanya modal. Jika ada niat tapi tidak ada modal, tentunya usaha tidak akan berjalan. Jangan khawatir bagi yang mempunyai modal minim berjumlah ratusan. Karena berdasarkan wawancara penjual hanya memerlukan 800.000 modal awal, tapi karena menu sebelumnya lengkap banyak. Untuk usaha yang dijalankan ini untuk sekarang ini yang terbaru ini hanya memerlukan Rp400.000. Jadi dengan modal Rp400.000 Anda sudah bisa menjalankan usaha sayur lauk masak ini. Ketiga, adanya tempat usaha. Jadi kalau Anda ingin memulai usaha ini tentunya harus memiliki tempat usahanya. Tempat usaha merupakan salah satu faktor bisa memulai bisnis apapun. Jika Anda menjalankan usaha sayur masak ini, tempat usaha bisa Anda jualan di depan rumah tanpa memikirkan uang sewa. Tapi, jika ada yang bertanya, rumah Anda bukan di pinggir jalan, jangan khawatir, bisa kok menjalankan usaha sayur masak ini. Bagaimana caranya? Terus saksikan videonya. Atau jika Anda pengen usaha yang di keramaian tanpa harus menyewa tempat, bisa juga dengan menjual sayur lauk masak, menggunakan meja di pinggir jalan yang ramai atau jalan yang menjadi jalur utama lalu larang orang lewat, atau juga dekat dengan kantor atau juga sekolahan atau kampus. Supaya lebih rapi lagi, Anda bisa menggunakan styling untuk berjualan sayur lauk matang ini. Jika Anda mempunyai modal lebih, Anda bisa menjalankan usaha sayur lauk matang ini dengan mempunyai ruko, sekalian membuka warung makan. Bagi yang tidak mau susah-susah jualan, Anda bisa menjadi agennya. Tawarkan ke orang lain untuk menjualkannya dengan berjajakan keliling. Anda juga bisa menaruh usaha ini dengan menitipkan ke warung-warung, ke lapak penjual kue, atau dan lain-lain. Simpel bukan menjalankan usaha sayur lauk masak ini?
Cara memulai bisnis sayur lauk matang ini selanjutnya yaitu dengan menentukan menu untuk jualan. Dalam memulai usaha sayur masak, memikirkan dan menentukan menu untuk jualan merupakan hal penting selanjutnya. Hal ini bisa berdasarkan di mana Anda tinggal. Kalau Anda tinggal di tepi laut, kemungkinan besar yang menjadi menu wajib dari berbagai olahan ikan, yang digoreng, dikuah, dipepes. Jika Anda punya usaha di daerah Sumatera, biasanya di tempat ini kebanyakan suka masakan yang berlemak. Jika Anda di Pulau Jawa, tinggalnya mungkin suka yang tumis-tumis, kurang suka yang bersantan. Hal lain untuk menentukan menu masakan Anda bisa lakukan dari melakukan survei ke masyarakat sekitar. Sayur dan lauk yang kebanyakan mereka suka itu apa? Hal lain yang tentunya sangat mendukung usaha sayur lauk matang ditentukan dari rasa masakan Anda. Itu sangat menjadi penentu suksesnya usaha ini. Jika masakan Anda enak, tentunya banyak pelanggan pembeli yang berdatangan. Hal lain yang menjadi nilai tambah usaha sayur lauk masak ini dari warna tampilan menu masakan Anda. Jika tampilannya menarik, tentunya pelanggan akan tertarik untuk mencoba berbagai menu yang Anda jual di usaha Anda. Dalam mengawali bisnis ini, selanjutnya yaitu Anda harus memikirkan harga jual. Bagaimana cara Anda menentukan harga jual? Di setiap wilayah pastinya untuk harga beli serta jual berbeda. Itu dikarenakan wilayah tertentu bahan ada yang lebih murah ataupun lebih mahal. Jadi intinya setiap wilayah beda harga bahan untuk membuat sayur lauk masak ini. Jadi tentukan saja harga rata-rata di tempat Anda. Kebanyakan sayur lauk masak dijual dari harga 5.000 per bungkusnya. Tinggal isinya bisa diatur banyak sedikitnya sesuai dengan harga 5.000. Sebagai contoh, menjual sayur bening tentunya dengan harga 5.000 sudah dapat penuh dari kantong plastik ukuran 1/4 kg. Tapi kalau Anda menjual udang tumis, nggak mungkin dipenuhkan, pastinya Anda akan rugi besar. Jangan menjual harga sayur lauk masak lebih tinggi dari pesaing bisnis Anda. Dengan harga lebih tinggi, pastinya agak susah diterima masyarakat sekitar, walaupun bungkusan sayur Anda lebih banyak. Buatlah harga sama kuantitas disamaratakan dengan harga jual di tempat Anda. Kalau kualitas, Anda harus berani bersaing dengan bisnis usaha yang sama di tempat sekitar Anda tinggal. Karena kualitas menu Anda itu akan menjadi daya tarik utama dari pembeli untuk mencari pelanggan di awal usaha Anda. Tapi soal harga jangan juga dijual terlalu rendah. Anda juga perhatikan untung ruginya. Usaha tentunya untuk mendapatkan laba, bukan untuk mendapatkan rugi. Walaupun produk Anda banyak yang dibeli, tapi rugi lebih baik menjual barang laku walaupun dengan untung sedikit. Harga jual sebuah produk harus dihitung dari modal yang dikeluarkan. Berapa bungkus hasil masakan Anda, hitunglah harga jualnya. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk mencatat seluruh modal yang Anda gunakan untuk membeli bahan-bahan menu sayur lauk masak Anda. Tenang, Anda tetap bisa menaikkan perlahan harga jual seiring dengan berjalannya waktu. Tujuan dari menentukan harga jual adalah untuk memantau pendapatan keuangan dari usaha sayur lauk masak Anda.
Hal selanjutnya dalam Anda memulai bisnis sayur lauk matang ini yaitu dengan memasarkan produk. Anda harus punya strategi bagaimana cara memasarkan produk yang Anda akan jual. Hal ini sudah dijelaskan pada penjelasan channel sebelumnya di Anvi Brentis Diary. Dalam memulai bisnis, sebelumnya Anda perlu memperkenalkan usaha sayur lauk masak Anda ke orang sekitar untuk mendapatkan pelanggan. Langkah pertama bisa dimulai dari orang terdekat Anda terlebih dahulu, tetangga Anda, teman Anda, saudara Anda. Itu bisa menjadi cara memperkenalkan produk dengan cara mulut ke mulut. Langkah selanjutnya untuk mempromosikan produk yang Anda akan jual yaitu dengan bisa melalui sosial media seperti WhatsApp, Instagram, Facebook. Anda kenalkan menu sayur lauk Anda. Jual tiap harinya, selalu update dengan foto yang menarik, tapi jangan juga menipu dengan mengambil gambar dari Google. Jika tidak sesuai dengan produk yang Anda jual, tentunya pelanggan kecewa dan malas lagi untuk membeli produk Anda di lain waktu. Selanjutnya, sematkan deskripsi yang membuat orang tertarik untuk datang, mencoba, dan membeli menu sayur lauk Anda. Langkah selanjutnya, Anda dalam memulai bisnis ini yaitu dengan memikirkan bagaimana Anda harus kreatif pada produk menu sayur lauk masak Anda. Untuk memulai usaha sayur lauk masak, Anda juga harus dituntut kreatif karena dengan menciptakan menu yang dijual, sehingga bisa menarik pembeli. Sebagai contoh, tumis kentang, ikan cabai hijau, balado, teri jengkol, terong, dan lain-lain. Anda bisa menciptakan kreativitas dari ide sendiri atau mencari inspirasi di Google atau tanya orang sekitar ide menu yang mereka sukai. Kreativitas ini bisa dicampur adukan dengan berbagai lauk ini, sayur ini, dan sebagainya. Usaha sayur lauk masak kemungkinan sudah banyak saingan di tempat Anda. Oleh sebab itu, Anda perlu melakukan kekreativitasan dalam menciptakan menu yang Anda akan jual agar tetap bertahan dan berkembang dalam bisnis sayur lauk masak ini di zaman modern ini dan penuh persaingan di mana-mana. Langkah selanjutnya dalam memulai bisnis lauk sayur usaha masak ini yaitu dengan Anda membuat brand. Jika Anda mempunyai modal usaha awal untuk sayur lauk masak minim, Anda bisa memulai bisnis ini hanya dengan cukup dibungkus dengan bungkusan plastik dengan dilabeli menggunakan secari kertas yang Anda plester. Ataupun supaya lebih cantik, Anda bisa kemas dengan kemasan yang lebih cantik. Seperti dengan menggunakan cup yang ada tutupnya, terus dibuat brand Anda. Tentunya hal ini akan mempengaruhi harga jual atau kuantitas isi kemasan. Brand sangatlah penting dalam sebuah bisnis makanan. Masyarakat akan mengenal ciri khas produk Anda melalui brand atau merek Anda. Tanpa keberadaan brand atau merek, konsumen akan sulit mengenali produk Anda. Produk ini dari siapa? Produksi siapa? Produk ini dari mana? Jika Anda memiliki merek, tentunya pelanggan akan mengenali, oh ini adalah produk Anda. Merek juga membuat usaha yang Anda jalankan terkesan lebih serius, lebih profesional. Promosi juga akan lebih mudah dilakukan apabila Anda memiliki merek tersendiri. Selanjutnya masuk ke sesi tips dan triks menjalankan usaha sayur lauk masak ini. Tips dan trik sukses dalam menjalankan usaha sayur lauk masak. Yang pertama, jika Anda yang sayur tidak laku hari ini, sebaiknya jangan dijual hari berikutnya. Jika Anda tidak ingin rugi, boleh dijual hari berikutnya untuk sayur lauk tertentu, tapi lebih baik dijual harga modal atau harga miring, dan Anda belum memberikan kejujuran kepada pelanggan bahwa itu adalah sayur kemarin, supaya pelanggan tidak merasa kecewa dan tertipu. Sebaiknya setiap hari selalu sediakan menu baru. Jika Anda campur dengan sayur kemarin,
dengan sayur yang baru, takutnya nanti rasanya jadi kurang enak dan pastinya berubah. Itu akan merugikan Anda karena kekecewaan pelanggan yang mengakibatkan tidak mau lagi membeli di tempat Anda. Jadi, tips dan trik pertama dalam menjalankan usaha ini yaitu yang pertama, Anda boleh menjual sayur lauk kemarin, tetapi dengan catatan Anda jujur ke pelanggan dengan menjualnya dengan harga modal atau dengan harga miring. Selanjutnya, Anda harus menyiapkan menu baru setiap harinya. Jangan sama dengan menu yang itu-itu aja, tentunya pelanggan akan bosan. Selanjutnya, usahakan setiap hari menu sayur yang Anda jual itu adalah buatan yang baru fresh. Tips dan trik selanjutnya yaitu buatlah resep yang kreatif dan baru. Seperti contoh, untuk tumisan bisa dipadu-padankan dan berbagai campuran. Itu bertujuan supaya konsumen tidak merasa bosan dan selalu tertarik membeli sayur lauk matang yang Anda perjualbelikan. Tips dan trik yang ketiga, teruslah konsisten dengan kualitas menu sayur lauk matang Anda. Kualitas yang bagus tentu akan menjadikan daya tarik bagi pelanggan untuk berdatangan, karena bisa cerita dari mulut ke mulut. Hal itu juga bertujuan supaya menjadikan konsumen tetap setia membeli. Selain itu, jangan dikarenakan harga bahan melonjak naik, Anda langsung kurangi komposisi bumbu pembuatan sayur lauk matang Anda. Itu pasti akan mempengaruhi pada kualitas sayur lauk matang Anda. Dampaknya pelanggan akan merasa kecewa dengan produk Anda. Tentunya akan menyebabkan ketidakpercayaan lagi terhadap produk Anda. Keempat, buatlah kemasan yang menarik. Selain itu, buatlah kemasan yang menarik. Biasanya ketertarikan konsumen membeli produk seringkali diawali karena kemasan yang menarik. Sehingga pembeli akan tertarik untuk membeli dan merasakan produk yang Anda jual belikan. Oleh sebab itu, buatlah kemasan sayuran lauk matang yang semenarik mungkin sehingga bisa meningkatkan daya jual pada produk yang Anda perjualbelikan. Kelima, lakukan promo dan diskon. Jadi setiap kali orang mau membuka usaha, pada awal pembukaan ataupun pada tahap selanjutnya, promo dan diskon itu adalah hal penting yang Anda lakukan. Bagi yang awal buka usaha, sayur lauk masak ini bisa dilakukan dengan sistem promo dengan memberikan gratis pinggiran kecil, sampel salah satu menu Anda supaya mereka bisa icip-icip. Atau bisa juga mereka membeli menu Anda dengan jumlah beberapa Anda tawari yang sisa kemarin yang sudah dimasak kembali. Keenam, tanamkanlah prinsip pada setiap Anda mempunyai bisnis. Pembeli adalah raja. Intinya, berikanlah pelayanan yang terbaik. Berikanlah produk berkualitas tinggi, serta layani pembeli dengan sebaik mungkin agar bertujuan supaya pelanggan Anda tetap setia membeli di toko Anda. Seperti contoh, Anda bisa beramah tamah, bercengkrama dengan pelanggan Anda. Ketujuh, konsistenlah dengan waktu Anda berjualan. Jadi bukan hanya pegawai kantoran saja yang datang dan pulang diatur. Anda yang jualan pun, yang punya usaha, harus mengatur waktu jualan sendiri yang konsisten dengan waktu jualan Anda. Jika Anda sudah biasa jualan jam 7 ataupun jam 8, jangan telat atau jangan melebihi dari jam itu. Kalau terlalu cepat, bagus. Tapi jika Anda telat, itu akan menyebabkan pelanggan Anda yang sudah datang ke tempat usaha Anda akan merasa kecewa karena Anda belum siap di tempat usaha Anda. Itu bisa menyebabkan pelanggan akan beralih tempat langganan. Hal poin penting lainnya dalam tips dan trik
menjalankan usaha sayur lauk matang ini yaitu jagalah kebersihan. Usaha apapun jika bersih, otomatis pelanggan akan merasa nyaman di tempat usaha Anda. Jika tempat usaha Anda itu bersih, otomatis pelanggan nyaman untuk berlangganan, untuk datang ke tempat Anda. Tapi jika tempat Anda kotor, otomatis orang enggan mau datang ke tempat Anda karena kurangnya kepercayaan pembeli terhadap kehigienisan masakan Anda. Masuk ke sesi berikutnya yaitu tentang review produk. Review usaha di tempat ini. Sayur lauk matang di sini sudah lumayan banyak pelanggannya. Mungkin karena sudah berjualan lama. Tentunya ada faktor lain yang membuat banyak pelanggan sayur matang ini, yaitu faktor utamanya yang pasti rasanya yang enak. Warnanya yang menarik, porsinya juga lumayan banyak isinya. Sayur lauk pauknya banyak variasinya, dari yang berkuah bening, berkuah santan, ditumis, disambal, dipepes, digoreng, dari yang menu sayur, telur ayam, ikan, pokoknya lumayan lengkap tersedia di sini. Karena yang saya ulas kesempatan pada kali ini yaitu usaha sayur lauk matang di daerah Aceh. Otomatis yang diperjualbelikan itu kebanyakan makanan khas Aceh. Salah satunya yaitu sayur plie, itu yang berwarna bersantan dan berwarna kuning. Ini dia yang diperjualbelikan di sini. Di sini itu ada ikan pepes, ada balado kentang, balado tempe, balado ayam, balado telur. Selanjutnya di situ itu ada kuah bersantan. Itu yang kuning itu adalah sayur plie. Di sini juga disediakan urap. Itu yang merah-merah itu di sini tuh masak kecap ya. Ada ayam masak kecap, ada telur masak kecap. Yang disebutnya itu kalau nggak salah itu semur Aceh. Tapi semur Aceh kalau di Aceh itu warnanya merah karena dikasih sambal. Selanjutnya itu ada pepes ikan. Di situ ada sayur beningnya dan menu tambahan lainnya di sini ada jual mie caluk ya. Mie caluk ini ada mie goreng yang dikasih kuah, itu kuahnya seperti itu, dan bumbu kacang nanti disiram dicampur bersama. Dan juga ada kue-kuean ya, tambah-tambahan kue-kuean. Di sini juga disediakan nasi bungkus, satu bungkusnya ini Rp5.000. Selanjutnya saya akan memperlihatkan porsi sayur masak yang dijual di sini. Ini porsinya. Lumayan kan, bisa untuk seharian. Dengan harga Rp5.000, Anda tidak perlu bersusah payah untuk memasaknya. Ini saya beli di sini tuh ya, yang merah itu adalah yang ini aja dulu kita bahas. Ini adalah sayur tumis kangkung ya. Tumis kangkung. Di sini juga saya membeli ikan bakar. Satu ininya Rp5.000. Di sini saya juga membeli balado telur. 2 isinya Rp5.000, cukup dengan Rp5.000. Dan yang kuah merah ini itu adalah sayur masak khas Aceh ya, sayur tumis Aceh dikasih santan. Ini adalah yang berisi batang daun pisang. Unik rasanya, mungkin di setiap tempat nggak tersedia ya, dari batang daun pisang ini. Selanjutnya ada menu tambahan yang dijual di sini, yaitu ada mie caluk. Ini isinya ada bumbu kacang dan itu kuahnya. Ini mie gorengnya.
Cara makannya maksudnya campur semua bahan di sini. Kalau kekentalan kurangi airnya ya kalau pengen yang kental. Dicampur semuanya, habis itu barulah dimakan. Rasanya tuh unik ya, karena ada kuah seperti kuah sop, dan juga dicampur dengan perpaduan mie goreng serta bumbu kacang yang super endes. Jika Anda mampir ke Aceh, cobalah untuk merasakan mie caluk. Mie caluk ini namanya ya. Review selanjutnya yaitu tentang harga. Posisi sayur lauk lengkap ini di daerah Aceh Utara, Belangjurun. Harga jual per porsinya hanya Rp5.000 untuk semua menu yang tersedia di sini, dari sayur dan lauknya. Harga jual yang bersaing tentunya. Intinya dalam bisnis untung sedikit, yang penting lancar. Selanjutnya review tentang tempat jualannya. Tempat jualan dalam usaha ini sayur matang yang saya ulas kali ini strategis karena dekat dengan perkantoran, sekolahan, serta ini adalah jalur utama yang orang lalu lalang. Untuk pesaing bisnisnya minim karena di panjang jalan ini nampak tidak ada yang menjual sayur lauk masak kecuali yang di tempat ini ya. Ini dia videonya. Ini tempat usahanya dan di belakangnya ini adalah kantor puskesmas. Di ujung sana itu ada sekolahan SD. Ini adalah jalan rame ya, karena jalur utama orang berlalu lalang. Nggak bisa melewati tempat lain kecuali tempat ini untuk berlalu lalang. Dan sekitarnya itu tentang perkantoran. Jadi lumayan strategis ya untuk berjualan sayur lauk masak ini. Review selanjutnya yaitu tentang modal jual dan keuntungan. Berdasarkan wawancara dengan pelaku modal usaha, modal awal itu Rp800.000. Cuma karena itu kan sebelumnya itu menunya sangat lengkap, ada berbagai macam pokoknya. Kalau sekarang itu udah dikurangi, jadi modalnya itu hanya Rp400.000. Jadi intinya dengan modal Rp400.000 Anda sudah bisa memulai usaha ini dengan keuntungan per hari Rp50.000 sampai Rp150.000 per harinya. Cukup menggiurkan bukan untuk membuka usaha ini. Jadi jangan ragu-ragu yang sudah punya niat untuk membuka usaha ini. Ini dia hasil wawancara dengan pelaku usaha ini, bahwa modalnya itu Rp400.000. Silakan disimak. Setengah 400 gitu. Berapa per hari kalau misal untungan dapat? Kalau habis ada 100 ya. Jadi perkiraan dari misal 50 sampai 150 itu ya. Karena barang sekarang mahal. Iya, memang bahannya udah mahal sekarang. Oke lah, apa ya? Itulah hasil wawancara dengan pelaku usaha sayur lauk masak ini ya. Selanjutnya review tentang cara melayani pelanggan. Cara melayani pelanggan di sini itu sudah bagus ya, karena penjualnya itu ramah, habis itu mau ngajak ngobrol pada pembeli. Selanjutnya yaitu melayani pelanggan tuh dengan cepat, nggak bertele-tele. Selanjutnya review tentang berbagai produk yang dijual di sini berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha sayur lauk masak matang ini ya. Silakan mendengarkan. Ini apa nih? Itu batang pisang. Batang pisang. Ini lepuk senga, enak juga. Apa namanya? Lepuk senga. Lepuk Kayak senga. keladi, tapi bukan keladi. Kayak keladi. Kayak keladi batangnya, tapi bukan keladi. Kayak batang pisang juga isinya nih. Kayak batang rasanya. Rasanya kayak kari. Enggak, ininya apa? Batang pisang apa sih namanya?
Apa tuh sungai? Masanya aneh. Aduh, nggak ngerti lah. Itu batang pisang. Batang pisang. Ini Itu tephem ya, kalau bahasa Aceh tephem. Wah, kayak tumis asam tuh. Itu sabu. asam oh, ikan ya? Iya, ikan. Ini sabu. Sabu dikasih ini ya. Wah, banyak kali pilihan hari ini. Bingung. Dan Dan ini jengkol semur. itu semur ya. Ada rendang ini. Saya sukanya ini. Itu kangkung. Kangkung. Kangkung aja. Kangkung. Ini Itu kuapli ya. aku beli. Batarana. Itu batang pisang. Itu lah batang pisang. Ini tupak sengang. Batang pisang. Beda kuahnya karena bumbunya beda. Apanya tuh? Ini kan agak mini, ini agak Iya. Jadi ini masak apa ini? masak sendiri. Enggak, maksudnya Ini bumbu- masak Aceh. Dia warnanya agak ini sedikit. masak Aceh apa? Bule masak Aceh. Boleh masak Aceh. Kalau ini, Kalau ini? masak kari. Oh, masak kari. Dia agak merah. Lauknya apa ya? Ini kan panggang enak juga, 5.000. Oh, ini dipanggang. Ikan apa nih? Ikan congkol, bandel, ini congkol. Congkol tuna kayaknya. Dagingnya lembut. Oh, abang lagi asik. Bingung apa nih ya? Ini jengkol. Ini semur ayam depan. Itu sambal goreng Kering ya? Tempe bukan kering. Tempe Kering. sama ini, sama kacang. Ini tempe sama udang. Mau udangnya 1, kan 80 sekilo. Udah mulai naik ya? Kemarin. Nah, itulah ide peluang bisnis sayur lauk masak yang saya ulas pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menginspirasi bagi yang melihat video saya kali ini. Jika Anda telah berniat, segera memulai bisnis ini dari sekarang. Persiapkan. Mereka yang suka menunda-nunda pekerjaan biasanya memiliki banyak alasan, padahal bisnis yang baik adalah bisnis yang dijalankan, bukan bisnis yang dipikirkan. Setelah berjalan, jalankan bisnis ini dengan tekun, dengan semangat, jangan putus asa, karena tidak ada hasil yang mengkhianati usahanya. Selamat datang bagi yang baru mengenal channel saya ini, yang baru datang. Semoga bisa terhubung untuk sekarang dan seterusnya dengan Anda. Subscribe channelnya. Terima kasih bagi kawan lama yang selalu support channel saya ini dari awal terbentuk sampai sekarang. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, ide bisnis sayur lauk masak ini. Semoga berguna, semoga bermanfaat bagi yang melihat video kali ini. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komennya. Sebelumnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan bagi semua pihak yang sudah menonton video ini. Apabila ada kata ataupun beberapa pernyataan yang kurang berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.